Hebat. Pada video kali ini saya akan mendiseminasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan teman-teman sejawat saya di SMP Negeri 1 Pombeng. Latar belakang kenapa saya harus mendiseminasikan pembelajaran berdiferensiasi adalah adanya keluhan atau adanya curhatan dari beberapa rekan sejawat saya ketika mereka menghadapi keberagaman murid di dalam kelas mereka. Adanya kebingungan dari sebagian teman-teman bagaimana mereka harus memperlakukan murid-murid yang beraneka ragam dengan gaya belajar masing-masing, dengan kebutuhan belajar masing-masing, dengan minat masing-masing murid. Sebagai guru, kita harus selalu berinovasi, harus lebih kreatif. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, bagaimana cara kita untuk kemudian kita memenuhi apa yang mereka mau, bagaimana cara kita memberikan materi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia. Gimana Bu mau ngobrol? Gini Bu, kan saya ini kan pengampu IPA Bu. Di jam saya itu Bu, terutama jam siang nih, itu tuh ada beberapa siswa itu yang mudah paham, tapi ada yang saya menerangkan sampai 2 kali, 3 kali itu baru paham seperti itu Bu. Terus kendala yang lain Bu, ada apa lagi di kelas yang selama ini Bu Puji alami ketika pembelajaran yang menurut Bu Puji kok merasa kesulitan dalam menyampaikan materi sama anak di kelas? Mungkin mereka itu titik fokusnya kurang. Itu ya, jadi Bu Puji merasa kok anak ini adalah cepat paham, pernah nggak Bu Puji memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda? Nah, ini rencana Bu, saya akan melaksanakan berbeda cara pengajaran itu. Karena mereka itu kan berbeda. Saya juga kadang-kadang menerangkan sampai 3 kali tidak paham. Ya mungkin saya rencana mau menggunakan cara yang berbeda terhadap siswa yang kurang paham itu Bu. Ya, benar sekali Bu Puji. Jadi ketika memang kita menghadapi anak di kelas, dimana anak itu kan berbeda-beda, pasti berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda cara mereka menangkap pembelajaran. Nah, cara kita memperlakukan mereka juga pasti harus dengan cara yang berbeda. Mungkin selama ini kesalahan kita adalah ketika kita terlalu memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kita terlalu monoton menggunakan satu metode di mana kita memaksa anak-anak harus selalu mengikuti kita maunya kita, padahal kita tanpa kita sadari bahwa mereka itu cukup beragam, mulai dari minatnya, cara belajarnya, termasuk daya tangkapnya. Makanya itu sebagai guru kita harus lebih kreatif dan inovatif bagaimana caranya kita memberikan sesuatu kepada anak. Ketika anak itu punya kebutuhan yang berbeda, cara kita memberikannya juga harus berbeda. Itu mungkin kapan waktunya kita bisa belajar sama-sama. Nanti kebetulan setelah ini saya ada jam mengajar di kelas 8A. Mungkin Bu Puji bisa ikut dengan saya di kelas. Jadi nanti supaya Bu Puji bisa sedikit sama-sama lah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing bagaimana sih caranya memperlakukan anak dengan cara yang berbeda. Jadi Bu Puji, baik setelah ini mari kita sama-sama ke kelas 8. Beberapa, misalnya ada 6 kelompok, mediaku itu cuma 3, tapi uang logamku yang banyak. Uang logam nggak kasih 3 kelompok, yang 2 tapi berbeda. Nggak apa-apa. Itu masuk dalam diferensiasi proses. Berbedanya di mana? Di media. Kenapa alasannya dibedakan? Karena kadang-kadang anak kan banyak yang nggak tahu kartu bridge. Terus ternyata anak ada yang lebih suka dengan lempar-lemparan dalam apa ini masuknya ke diferensiasi prosesnya. Misalnya bocah ceramah, bosen Bu ceramah terus, saya mau nonton video pakai YouTube aja. Misalnya tahu YouTube yang ditampilkan pakai infocus, ternyata anak lebih senang.
Enggak, misalnya Bu, Ada saya lagi. ada lagi, saya mau baca sendiri. Saya mau ke perpus ya Bu. Itu diferensiasi konten. Kontennya berbeda, cara mereka mendapatkan informasi itu yang berbeda. Berarti untuk LKPD ku tak bikin soal seperti ini aja ya. Enggak apa-apa, itu sudah termasuk dalam pembelajaran diferensiasi. Saja nih wis dilakoni, cuma kita kadang tidak mengerti istilah. Pusing ngono aku mau dadinya bocah iki bebas harus mbok kali aja di kota. Bisa. Misalnya koyo di 8A, kebanyakan anak-anak kan banyak yang anak-anak pinter visual nih. Mereka sudah pada banyak yang pinter pakai Canva. Bu, kami bikin aplikasi jaring-jaring buku itu pakai aplikasi aja ya. Boleh, nanti hasilnya apa tampilkan pakai video Canva, gambar berjalan dulu. Kuwi iso. Nek misalnya cah sing ra iso, ngerti nek ditarik yo wis gunting. Mono. Ana sing digawe Nganggo jaring-jaring sing iso ditarik. Enggak, aku yo iso. Nanti pada akhirnya itu sudah masuk diferensiasi proses dan produk. Kan produknya mereka kan berbeda. Yang satu berupa tayangan video, yang satu berupa iki kotakan iki, yang satu berupa jaring-jaring kuku sing iso ditarik ulur. Kenapa? Karena mereka kan minatnya beda-beda. Wah, no, aku tak kon gawe nggo tarik kabeh. Sekitar apa? Segitiga. Ya. Untuk bikin segitiga, pastinya hari ini tidak perlu terulang. Apa? Ketika tanya penggaris tidak ada yang bawa. Padahal matematika adalah wajibnya penggaris, pensil, penghapus itu tidak boleh lupa. Ya. Mulai ke depan, pertemuan depan saya tidak mau lagi ada yang menggaris pensil, penghapus, tidak ada. Karena kita sudah masuk ke cabang matematika geometri. Apa itu? Cabang matematika yang di situ kita banyak menggambar, menggaris, memotong. Jadi untuk menggambar kamu perlu apa, menggaris kamu perlu apa, memotong kamu perlu apa dalam gunakan gigimu. Paham? Ini nanti sisi yang vertikal A, ya kan? Nah, ke atas ke bawah vertikal. B, ini sisi yang horizontal, yang ke kanan dan ke kiri mendatar. Maka yang warna biru ini sisi yang apa? Warna biru posisinya. Di sini langsung dibuat ya. Tugasnya nempel ini pakai kertas kuning. Berapa kertas kuning yang lurus ya? Mengerjakan LKPD yang ini sudah ada pelajarannya, tapi kalian buka di apa segitiga siku-siku ya. Ternyata kalau sisi vertikalnya yang pertama ini benar berapa? Gimana menurut Bu Puji tadi? Setelah Bu Puji dengan saya di kelas 8A tadi, Ternyata kelas lebih menyenangkan ya Bu ya. Kita bisa melihat perkembangannya. Memang pemahaman mereka berbeda-beda, jadi dengan metode yang berbeda-beda lebih efektif. ya jadi memang anak-anak itu kan dengan keunikannya masing-masing, mereka dengan pembawaannya masing-masing. Ada yang senang lihat video, ada yang lebih senang gambar-gambar. Misalnya untuk pembelajaran saya sendiri ya, jadi memang saya harus lebih paham siapa sih anak-anak yang suka nonton video. Jadi saya harus mencarikan mereka bahan-bahan untuk mereka tonton supaya mereka nggak ngantuk, apalagi jam-jam terakhir. Kemudian kalau misalnya mereka ternyata lebih senang anak-anak yang kinestetik ini, yang suka gunting-gunting, ya saya ajak mereka untuk banyak menggunting, menggambar, supaya mereka juga tenaga mereka itu tersalurkan ke arah yang memang semestinya. Jadi Lebih kondusif ya Bu ya. anak-anak lebih kondusif, mereka juga merasa lebih dihargai karena apa yang mereka inginkan terpenuhi di situ. Lebih paham juga tadi ya Bu ya. Ya, jadi ternyata dengan cara yang berbeda, dengan cara masing-masing mereka bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Oke, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video diseminasi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam dan bahagia.